Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-ruwaibiddah. Apa itu ar-ruwaibiddah? Kata-kata yang memang terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga penting untuk kita memahaminya, penting untuk kita mengetahui. Jelasnya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Satati sanawatun udda'a yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas shadiq wa yu'manu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin wa yatakallamu fihar ruwaibiddah." Qil man ruwaibiddah? Ar-rajulu tafih yatakallam fi amril ammah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, akan datang nanti tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, khuda'at. Begitu disebut akan datang nanti, akan terjadi nanti, maka inilah nanti yang disebut dengan sinyalumen. Apa itu sinyalumen? Nanti bahasa lainnya prediksi, bahasa lainnya ramalan. Hanya saja begitu yang memprediksi, begitu yang meramal adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu berbeda lah, tidak bisa disamakan lah dengan ramalan orang biasa, dengan prediksi orang biasa. Kalau orang biasa meramal, memprediksi, bisa jadi terbukti, kemudian bisa jadi tidak terbukti. Tapi karena yang memprediksi, yang meramal adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau dibimbing senantiasa oleh Allah, maka kepastian akan terjadinya tentu saja apa yang memang diramalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya soal waktunya saja. Tadi apa ramalan Rasulullah? Nanti akan datang tahun-tahun di mana kebohongan itu benar-benar menjadi-jadi, di mana tipu daya itu benar-benar luar biasa. Kapan tahun-tahunnya ya? Sudahkah tahun-tahunnya yang Rasulullah ramalkan itu terjadi di zaman kita sekarang? Kita proyeksikan saja nanti apa yang beliau sabdakan dengan fakta di lapangan. Lanjut penjelasan hadis. Nanti akan terjadi tahun-tahun di mana yang namanya kebohongan itu luar biasa, di mana yang namanya tipu daya itu sangat-sangat justru sulit dinafikan. Di mana kata Rasulullah, yusaddaqu fihal kadhib. Orang yang berdusta, orang yang berbohong dibenarkan. Lihat. Sementara orang yang benar didustakan. Fatal kan? Parah kan? Orang yang benar didustakan, orang yang pembohong, yang tidak benar dibenarkan. Yukhawwanu fiha al-amin. Dikhianati, diingkari orang-orang yang sebenarnya jujur. Dikhianati, diingkari, tidak digunakan, tidak diberi kepercayaan, dijauhi. Padahal orang-orang yang jujur, padahal orang-orang yang benar, lebih daripada mirip.
Sungguh-sungguh memang luar biasanya. Luar biasa apa? Ya mengerikan lah, menyedihkan lah. Nah sementara orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak amanah, justru diberi kesempatan, dirangkul, diberi kepercayaan, diberi posisi. Akan seperti apa endingnya yang begitu itu? Nah, hadis ini memang oleh cukup banyak fuqaha, cukup banyak ulama dikategorikan, dikelompokkan dalam hadis min asratis sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Hadis tadi ya dikategorikan, dikelompokkan oleh cukup banyak ulama fuqaha dalam hadis-hadis min asratis sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Begitulah rupanya kalau memang kiamat itu sudah dekat. Orang yang tidak benar dipercaya, pembohong diberi amanah, orang-orang yang jujur disingkirkan, dijauhi. Ya itulah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Pasalnya kiamat itu tidak akan terjadi kalau masih ada, apalagi banyak orang-orang yang benar, orang-orang yang memang berkomitmen menjalankan hukum-hukum Allah. Tidak akan terjadi kiamat. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, hadis tadi belum tuntas. Wa yantiqu fiha ruwaibillah, dan ngomong, jago ngomong, banyak bicara. Siapa? Ar-Ruwaibidah. Panggung dia kuasai, medan dia kuasai, media dia kuasai. Pokoknya banyak bicaranya, banyak ngomongnya. Ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa itu Ruwaibidah? Maka oleh Rasulullah dijelaskan, ar-rajul tafih yatakallam fi amril ammah. Orang yang sebenarnya bodoh tapi banyak bicara. Orang yang sebenarnya tidak ngerti persoalan tapi banyak ngomong. Ya termasuk tidak terlalu paham agama sebenarnya, tidak terlalu mengerti agama sebenarnya, tapi bicara agama kayaknya paling Ruwaibidah. Tanda dekatnya hari kiamat. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, saya pernah membuat tema bahasan menunda kiamat. Ya, memangnya bisa ditunda? Iya. Gimana bisa ditunda? Berarti kita menunda kiamat dengan kita melakukan kebaikan. Berarti kita menunda kiamat dengan kita menepati kebenaran. Catat. Ya kalau kita ikut larut, kalau kita ikut membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, kita mempercepat kiamat. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, perubahan perilaku sebagian manusia, perubahan sikap, karakter sebagian manusia, tidak semuanya. Kenapa terjadi perubahan? Dan kita maksudkan dengan perubahan di sini adalah dari sikap terpuji menjadi tidak terpuji, dari bicara yang memang mengarah pada islah, perbaikan, menjadi pembicaraan yang justru mengarah pada penggusuran kebenaran. Inilah diantara yang kita maksudkan dengan pergeseran dan atau perubahan sikap karakter sebagian manusia. Kenapa terjadi pergeseran? Kenapa terjadi perubahan? Jawaban cepatnya ya tentu saja adalah karena tidak menepati ajaran agama. Itu jawaban tepatnya. Nanti persoalan pengaruh A, B, C, D itu lain. Maksud lain Ustaz apa? Orang siapapun juga ya kalau kemudian tidak bisa
justru membendung pengaruh negatif, ya masuklah pengaruh negatif itu. Kan seperti itu. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah ada mengatakan, khairun nas qarni, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum, hatta yaji'a qaumun tusbiqu syahadatuhum yaminahum wa tusbiqu yaminuhum syahadatahum wa yaktsuru fihal kadhibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, sebaik-baik umat itu adalah yang hidup sezaman dengan aku. Lihat, sebaik-baik umat itu adalah mereka yang hidup sezaman dengan aku. Cemburu kita ya? Boleh saja cemburu, tapi cukup alasan enggak? Iya, beruntungnya mereka yang sezaman dengan Nabi. Jadi orang yang baik-baik, jadi orang yang benar. Coba kalau kita sezaman dengan Nabi, ya tentu kita juga akan seperti mereka. Begitukah? Kita lihat nanti. Tsummalladzi yalunahum. Kemudian kata Rasulullah, generasi sesudah aku kebaikannya itu mulai berkurang. Generasi berikutnya lagi kebaikan itu semakin berkurang lagi. Generasi Rasulullah, generasi sahabat. Sekalipun sahabat sebagian memang interaksi langsung dengan Rasulullah, tapi sepeninggal Rasulullah nanti sahabat memang tanpa Rasulullah. Habis generasi sahabat, generasi tabi'in. Habis generasi tabi'in, generasi tabi'in dan seterusnya. Kebaikan itu semakin berkurang dan berkurang. Kenapa? Alasannya apa? Karena tidak ada nabi kah? Tentu alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Alasan yang tidak bisa dibenarkan. Hanya orang-orang yang memang tidak paham, tidak mengerti siapa sebenarnya Rasulullah, apa sebenarnya al-Islam, yang bisa jadi justru begitu tanpa Rasulullah, pengaruh-pengaruh yang tidak semestinya justru merasuki mereka. Bukankah kita pun ya juga dipahamkan di dalam sejarah, begitu Rasulullah meninggal, di antara sahabat itu ada yang qalib ala aqibai, balik belakang menjadi murtad. Afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrallaha syai'a saya jazillahu syakirin. Diingatkan akhirnya oleh Allah. Apakah karena Rasulullah wafat, meninggal, atau beliau terbunuh lantas ada yang murtad? Tidak benar itu. Muhammad itu tidak lain adalah Rasul, tidak lain adalah manusia. Sekalipun manusia tapi beliau Rasul. Sekalipun beliau Rasul tapi beliau manusia yang secara kemanusiaan, yang secara biologis berlaku juga pada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia bisa mati, Rasulullah yang memang juga manusia ya pada waktunya ya pasti mati lah juga, entah mati biasa atau mati terbunuh. Lihat ya, jadi artinya adalah ya tidak benar karena Rasulullah tidak ada orang goyang keimanan dan keislamannya, apalagi sampai murtad. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Dan kemudian kalau ini adalah sinyal min Rasulullah, di tempat lain Rasulullah kan menyampaikan semacam jaminan, menyampaikan semacam garansi. Seperti apa garansi yang Rasulullah berikan kepada umat beliau? Tuba liman ro'ani wa'a manabi. Summa tuba liman amanabi walam yaroni. Bukhari meriwayatkan hadis ini. Apa kata Rasulullah? Beruntung orang yang hidup sezaman dengan aku dan dia beriman kepadaku.
Beruntung orang yang hidup sezaman dengan aku, melihat aku, ketemu aku, dan dia beriman kepadaku. Beruntung. Kalau begitu, biar hidup sezaman dengan Nabi, biar melihat Nabi, tapi tidak iman. Beruntung. Tidak. Buntung, rugi. Memangnya ada Ustadz yang tidak beriman, yang hidup sezaman dengan Nabi? Masa ndak dengar yang namanya Abu Jahal? Abu Jahal CS. Masa ndak dengar yang namanya Abu Lahab? Mereka hidup sezaman dengan Nabi, tapi tidak iman kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga bukan beruntung, rugi, dan kerugiannya luar biasa. Lanjutan hadis. Tummatoba liman amanabi walam yarani. Beruntung, sampai diulang oleh Rasulullah 2 kali. Di tempat lain disebutkan sampai 7 kali. Beruntung. Siapa? Orang yang beriman kepadaku sekalipun tidak melihat aku. Orang yang beriman kepadaku sekalipun tidak sezaman dengan aku. Jaminan, garansi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi persoalan orang itu ada dalam kebaikan dan atau sebaliknya tidak berada dalam kebaikan, bukan terkait dengan waktu, bukan terkait dengan zaman, bukan terkait bahkan dengan generasi, bukan. Tapi adakah berkomitmen dengan al-Islam atau tidak? Adakah mengimani apa-apa yang memang Allah dan Rasulnya syariatkan? Itu yang akan menentukan orang ada dalam kebaikan atau tidak. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, bagian yang terakhir, Ruwaibidah, yang memang justru berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Orang yang suka ngomong permasalahan-permasalahan yang luas, permasalahan-permasalahan yang umum, sementara dia bukan ahlinya. Maka kalau demikian sangat-sangat berisiko bicara agama orang yang tidak ngerti agama. Tentu risikonya melebihi dengan bicara-bicara yang memang non-agama. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, kenapa perubahan karakter yang seperti ini terjadi? Orang merasa pinter, orang kayaknya tidak perlu ke perguruan tinggi, tidak perlu belajar dari sana, dari sini ke sana kemari, dari satu guru ke guru yang lain. Kayaknya tidak perlu. Kenapa? Cukup. Udah merasa dapat ilmu, udah merasa dapat pengkayaan wawasan. Tak ingatkan kita ya, tak ingatkan kita semuanya. Yang namanya medsos, media sosial, yang namanya informasi yang memang kita dapatkan dari media, termasuk nanti mbah Google-nya kan. Pastikan yang ngomong di sana, yang berbicara di sana, orang munafik memanfaatkan itu, orang kafir memanfaatkan media itu, Syiah memanfaatkan media itu, ahlu bid'ah memanfaatkan media itu, ahlu sunnah pun juga semestinya memanfaatkan media itu. Pertanyaannya, bisa memilih enggak? Makanya kadang-kadang kedengaran, lah kok rancu, di sini bicara A, di sini bicara B. Karena setiap informasi yang masuk diinfokan, disampaikan, dikatakan, tanpa mampu memilah dan memilih. Berisiko. Itulah Ruwaibidah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, kita bedakan dengan generasi sahabat, kita bedakan dengan salaful ummah. Orang mau mendapatkan satu hadis saja kadang harus berbulan-bulan. Bukhari melakukan perjalanan untuk mencek satu hadis. Begitu ahlu hadis yang lain. Ya kita tinggal klik. Kadang-kadang kayak sudah Ustadz Kabir ya. Bisa dilihat di Sahih Muslim halaman sekian, nomor sekian. Bisa jadi pegang Sahih Muslim tidak pernah. Bisa jadi itu. Lihat karakter orang-orang
sekarang, sebagian orang sekarang. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, agama tidak bisa dipelajari sambilan, tidak bisa. Agama tidak cukup dipelajari hanya lewat HP, lewat medsos, tidak bisa. Silakan juga manfaatkan medsos untuk memang hal-hal yang positif. Ya termasuk kita mencari informasi. Tapi kelemahannya kita tidak bisa memilah dan memilih. Kelemahannya nanti kita tidak bisa melakukan ar-raddu wal qabul. Ya, tanya jawab dialog kan tidak bisa, kan punya keterbatasan. Makanya tidak ada cara yang paling tepat untuk kita belajar agama kecuali muajalah, kecuali talaki, berguru. Ini umat sekarang udah malas belajar agama, malas datang ke pengajian. Ya cukuplah, udahlah. Mau materi apa tinggal buka aja. Oh, enggak cukup, jauh dari cukup. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan kita menyadari kenyataan yang ada, yang justru yang kita dapatkan adalah ya perkara-perkara yang memang menjauhkan kita dari kebenaran dan semakin menjauhkan dan menjauhkan. Ya kalau kita sendiri ya memang tidak jeli, tidak justru mau mengantisipasi, ya bukan mustahil pada gilirannya. Ya kalau kita masih merasa aman, bagaimana anak cucu kita jauh dari pemahaman agama. Iya, orang sekarang banyaknya yang dijadikan dalil kayaknya hanya amsal-amsal, hanya perumpamaan-perumpamaan. Ada sedang dipasarkan perumahan, Jannatu Aden, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa. Untuk mendapatkannya lakukan ini, bonusnya nanti ini. Ya ini kan perumpamaan kan. Ini kan amsal-amsal kan. Islam tidak didasarkan pada perumpamaan. Sekalipun di dalam Islam ada perumpamaan, Islam itu tegak atas dalil, bukan atas perumpamaan. Ya perumpamaannya masih bagus, kadang perumpamaannya ya Allah, jauhi dunia sebelum dunia menjauhi kamu. Kena enggak ini nih? Kena enggak ini nih? Ini bahasa-bahasa sufi ini nih. Enggak kena. Dunia bukan dijauhi, tapi dijinakan, tapi ditata, bukan dijauhi. Orang yang justru hidup di dunia ini ibarat nongkrong di WC. Ada yang betah nongkrong di WC. Ya enggak bener lah perumpamaan yang seperti ini. Enggak bener. Dunia bukan, jangan diumpamakan dengan WC. Dunia ini ladang untuk kita beramal. Karena ladang untuk kita beramal, kita manfaatkan. Lah orang kayaknya, saking lurusnya, saking jujurnya, maunya ibadah aja, kerjanya di masjid. Anak enggak terurusi. Bukan cara berpikir Islami. Makasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.